sampaikan ke grup. Ini tadi sudah saya sampaikan, tapi memang ada yang bisa, ada yang error katanya. Ini nanti biar Pak Sekprodi yang menyampaikan. Biar disampaikan Pak Sekprodi, tadi saya sudah menyampaikan ke Bu Kaprodi dan ini salah slide saya ini. Bentar. Ke Bu Kaprodi dan ke Pak Sekprodi ya. Kita Kaprodinya sudah ganti, jadi Bu Indah, Sekprodinya ganti Pak Akbarul ya, sudah tahu harusnya. Kemarin sudah banyak di-share di medsos. Atau belum tahu? Sudah ya, sudah tahu ya kalau Kaprodi dan Sekprodinya sudah diganti. Yang mana ini materinya? Yang ini ya. Nah ini ya, transmisi tadi keliru tadi kayaknya. Oke, kita materi Komdat kali ini, materi baru, yaitu tentang transmisi data, ya, baik itu analog ataupun digital. Dari kemarin kita sudah bahas kalau konversi ya, kalau data yang mau dikirim itu harus dikonversi dulu. Kemarin konversinya ada yang pakai ASCII ya, tugasnya kemarin pakai ASCII, ada yang mungkin pakai kode-kode yang lain ya. Yang umum sih ASCII atau Unicode, pakai Unicode. Yang lebih luas pakai Unicode, biasanya di web programming pakai Unicode dan lain sebagainya. Kalau antar device kemarin ada BCD dan lain sebagainya. Nah, kita bahas bagaimana data ini nanti ditransmisikan ya, baik bentuknya analog maupun nanti digital. Ya, perbedaan data analog digital, kemudian transmisinya. Ini referensinya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, transmisi data analog, saya rasa data analog kemarin sudah, mana ini slide-nya? Oh ini, data analog ya, kita sedikit flashback. Nilainya continue pada beberapa interval, ya, variabel continue. Continue itu seperti ini ya, nilainya terus menerus analog. Kita berada dalam dunia analog ya, continue dan unlimited nilainya. Warna, suara, contoh-contohnya, bau, environment atau kondisi tertentu dan lain sebagainya. Intensitas cahaya, tekanan, pressure ya, pressure itu datanya analog, tak terhingga datanya ya. Maksudnya tak terhingga, datanya itu bukan cuma hanya 1 dan 0, tapi tak terhingga. Panjang itu kan panjang, datanya tak terhingga ya. Panjang dari milimeter, sentimeter, kilometer, bahkan tahun cahaya ya. Jarak itu kan tahun cahaya, karena sangat jauh sekali dan bisa dekat sekali jaraknya, dekat dan jauh itu. Sama warna juga aslinya jumlahnya terbatas, tapi warna mata kita hanya terbatas dalam mengenali warna dan lain sebagainya. Suara pun sama ya, jumlahnya tak terbatas, nilainya juga tak terbatas, tapi indera kita, sensor pendengaran kita, ya, telinga itu terbatas dalam menerima. Nah, dunia kita ini bisa dikatakan dunia analog. Jadi nanti data-data analog itu gampangnya itu adalah data-data yang bisa kita dengar dengan panca indera, gitu ya, gampangnya ya. Bukan gaib. Secara fisik bisa kita rasakan, secara fisik bisa kita data ya, bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita sentuh. Nah, itu data analog. Bukan gaib. Kalau gaib itu kan seperti software itu gaib ya. Software itu kelihatannya ada, software itu kan ada ya. Kita bisa mengaksesnya, bisa menggunakan, tapi kita tidak bisa menyentuh. Ya, kita tidak bisa merasakan seperti apa sih software itu, ya, tidak bisa ya, karena memang gaib istilahnya ya. Kalau dalam bahasa awam itu gaib, software itu gaib ya. Fisiknya nggak ada gaib. Jadi gaib itu benar-benar ada ya. Contohnya salah satunya software itu gaib. Bisanya dengan media tertentu, seperti suara ya, biar bisa keluar ya pakai speaker. Ya, software biar bisa kita tahu bentuknya seperti apa, kita lihat pakai monitor ya. Dan tetap kita tidak bisa memegang, tidak bisa merasakan, tapi bisa melihat lewat monitor misalkan, lewat display misalkan.
Sebagian besar data analog dikumpulkan oleh sensor. Ya hampir semuanya ya dikumpulkan oleh sensor. Sama seperti mobil. Kok mobil? Gara-gara ini saya sedang chattingan ngomongin mobil. Sama seperti tadi panca indera kita, ya itu kan gambaran sensor ya. Jadi kita punya 5 indera, nah itu sensor punyanya manusia. Nah kalau punyanya alat atau device atau komputer, itu ada sensor sendiri ya, sensor cahaya, sensor suara, sensor bau. Konsepnya sama seperti panca indera. Nah, kalau panca indera kita hanya sebatas apa? Indera penciuman, indera melihat, indera meraba, kemudian indera mendengar, ya 5 lah ya. Sehingga ada istilahnya indera keenam. Nah itu karena hal gaib tadi ya, sensor yang belum tidak semua orang punya. Nah itu sensor-sensor khusus. Ya, tapi untuk menangkapnya tetap butuh sensor. Jadi kalau di dunia digital, elektronika digital, nah itu pengumpulannya oleh sensor-sensor tertentu. Jadi kalau sebuah alat itu tidak bisa membaca bau, bukan berarti mikrokontroler ya, mikrokontroler tidak bisa membaca bau, bukan berarti mikrokontroler itu memang tidak bisa, tapi bisa jadi karena memang dia tidak punya sensornya. Kalau dikasih sensornya, nah baru bisa, gitu ya. Nah, seperti indera keenam. Kalau orang katanya tidak bisa melihat indera keenam, mungkin karena memang belum dibuka mata batinnya. Ya, kalau dibuka katanya bisa melihat, katanya ya. Karena saya sendiri belum bisa melihat ya. Soalnya asik juga ya kalau bisa melihat itu, kita bisa main judi itu ya. Wah ini yang keluar angka berapa? Bahaya ini. Kalau main catur ya kita bisa baca pikiran orang lain gitu ya. Wah ini habis ini jalannya apa? Dia mau jalan apa? Strateginya dia mau apa? Nah, kemudian sinyal analog adalah gelombang elektromagnetik, ya umumnya gelombang elektromagnetik umumnya yang bervariasi, yang bervariasi, yang disebarkan melalui berbagai media. Ya, umumnya elektromagnetik karena seperti sensor bunyi, mikrofon ya, mikrofon itu kan ada magnetnya di situ ya, magnet koil sehingga menggerakkan magnet menjadi gelombang dalam tanda petik ya, gelombang tertentu, gelombang elektronik tertentu, ya magnet juga sih terbuatnya jadi magnet. Ya. Jadi bisa dikatakan gelombang elektromagnetik dalam tanda petik ya, walaupun tidak seperti itu konsep elektromagnetik, sensor-sensor dapat disebarkan melalui berbagai media. Ini kalau sudah bentuk sinyal. Ya. Sinyal analog merupakan segala kemungkinan yang tak terbatas karena ya memang analog itu variabelnya kontinu nih, nggak terbatas ya. Beda dengan digital yang hanya on off on off. Kalau analog ya nggak cuma on ya, tapi ada nilainya sehingga banyak sekali nilainya. Kalau data analog bekerja dengan elektronika itu berhadapan dengan input dan output ya, jenisnya analog digital. Saya rasa kemarin sudah. Nah, nanti kalau kita proyek-proyek elektronika, nanti kalau ketemu saya di enaknya praktikum sih ya. Di semester depan itu praktikum kita mikrokontroler, praktikum langsung dengan hardware. Itu berinteraksi dengan dunia nyata, dunia analog, tapi bekerja dalam komponen digital. Ya. Nah, ini ya. Jadi datanya analog, tapi nanti komponennya digital. Nah, makanya butuh namanya sensor tadi ya, dikonversikan tadi. Nanti menyenangkan. Ya, kalau praktek langsung tapi ya, tapi kalau pakai simulasi online seperti ini saya juga dari kemarin mengeluhkan kapan kita kuliah offline itu ya. Hanya saya mungkin yang dosen mengeluhkan kuliah online seperti ini ya. Kalau dosen-dosen lain kayaknya pada senang-senang aja. Saya kok nggak senang sama sekali ya. Karena ya kebanyakan praktikum saya kan dari hardware ya. Paling males sekali kalau online itu nggak bisa, mahasiswa tidak bisa tersampaikan dengan maksimal kalau hardware itu ya. Belum pernah menyentuh secara langsung, belum pernah merasakan kesetrum ya, karena tujuan kuliah saya itu harus kesetrum, ya, belum pernah kesetrum secara langsung. Jadi saya berharap segera kuliah offline ini segera terlaksana ya, semoga aja semester depan sudah bisa. Karena besok Rabu itu para dosen semua dosen dan karyawan Amikom akan divaksinasi gelombang pertama besok Rabu. Semoga terlaksana dan tidak ada perubahan agenda ya, besok Rabu di UPN kalau nggak salah undangannya kemarin di mana besok Rabu serentak dari
Ya semoga lancar ya, semoga lancar, tidak ada kendala, sehingga kita semua bisa sehat semua, vaksinnya segera tersebar secara merata ya, harapan kita, ya pandeminya segera berakhir lah, karena memang susah ya pandemi itu ya. Tidak ada yang menyenangkan di pandemi ini. Kerjaan jadi tambah. Ya mungkin bagi sebagian orang kalau mengeluh ya nggak ada habisnya yang mengeluh, tapi karena pandemi kita harus move on, apalagi ya move on-nya itu persiapannya yang memang kaget ya dulu awal-awal itu move on bagaimana ini perubahan metode belajar kuliah apalagi menjadi online ini dulu awal-awal pandemi bingungnya bukan main ya. Ya walaupun sekarang sudah mulai jalan ya bagusnya pandemi kita jadi mungkin punya kreativitas yang nambah ya, tapi kan buruknya ada juga buruknya banyak ya, walaupun ada bagusnya juga tergantung kita menyikapinya. Tapi kalau harapan saya sih segera kembali ke normal ya. Kita kuliah offline. Nah, pandemi juga ada bagusnya, saya juga jadi bisa bikin akun YouTube, belajar bikin akun YouTube, bikin video dan lain sebagainya ya. Ya minusnya juga tetap ada ya. Tapi kita tanggapi positif saja, jangan kebanyakan mengeluh ya. Kalau kebanyakan mengeluh itu ciri-ciri pecundang ya. Kalau juara itu kalau ada halangan ya dihadapi ya, bukan mengeluh. Mengeluh mah semua orang bisa mengeluh ya. Ya tapi kita berdoa semoga segera normal. Nah itu nyobain parkir. Oh kalian belum pernah ya nyobain parkirnya Amikom? Crowded-nya bukan main ya. Kalau kuliah jam 7, nah, saya seneng itu. Kuliah jam 7 lihat dari gedung 7 paling atas tuh lucu itu. Wah, umbi-umbian itu. Kalau di video kemudian di apa namanya? Gerakan cepat itu. Itu lucu tuh. Rut ke sana, alurnya ke sana kayak semut itu. Jam 7 kuliah jam 7 itu. Wah, crowded-nya bukan main jam 7. Sama kalau pulang kuliah jam 5 tuh, wah, macetnya bukan main. Asik lah ya. Kalian belum mengalami yang seperti itu ya. Semoga semester depan sudah bisa mengalami. Amin lah ya. Kita berdoa saja. Nah ini data analog contohnya ya. Contohnya dalam elektronika digital khususnya. Yang dinilai adalah kuantitas fisiknya, jumlah fisiknya. Jadi dari kuantitas nilai fisik nanti bisa kita simpulkan kualitas fisiknya ya. Base-nya dari kuantitas dulu. Ada angkanya dulu. Bukan kualitasnya dulu yang dinilai, tapi angkanya dulu. Nah, dari angka ini misalkan suhu kan yang dinilai data kuantitatifnya dulu. 36, 37, 38. Nah, nanti data kualitatifnya, kualitasnya kita bisa menilai, oh ternyata suhu 38 itu kalau untuk orang demam. Nah, maka dari kuantitas kita bisa nilai kualitasnya. Tapi dalam data analog di elektronika digital, elektronika analog itu yang dinilai kuantitasnya ya. Value-nya, nilainya. Kecepatan ya meter per second-nya, bukan kencang, bukan lambat dan sebagainya ya. Nah, ini besok kalau kalian skripsi itu diperhatikan juga kuantitas ini perlu. Jangan cuma bilang wah ini bagus, ini cepat, ini lambat. Nah, itu seberapa cepat, seberapa bagus. Nah, itu perlu ada nilai kuantitatifnya. Ini penting ya karena namanya penelitian ya, penelitian itu sifatnya objektif. Objektif itu berdasarkan data yang ada, bukan berdasarkan wah ini cepat Pak, menurut saya cepat ini Pak, ya, menurut kamu cepat ya, menurut orang lain belum tentu. Nah itu kan subjektif. Subjektif seperti itu. Cepat menurut siapa? Menurut saya cepat Pak. Itu istilahnya subjektif itu seperti itu. Kalau objektif ini cepat. Menurut siapa? Ini saya bandingkan Pak dengan kecepatan sebelumnya dan kecepatan sekarang. Nah ternyata lebih cepat dari sebelumnya. Nah itu baru namanya objektif itu seperti itu ya. Jadi objektif itu bukan harus ada objeknya, itu bukan ya. Kadang maksud saya itu salah pemahaman. Wah, objektif itu berarti harus ada objek penelitian. Bukan, maksudnya objektif itu yang menilai itu bukan berdasarkan suka-suka saya penilaiannya, tapi ada terukur. Nah, itu objektif ya. Jadi kalau kalian nanti main-main dengan Arduino, nah itu harus objektif semua datanya ya. Jadi mengukur suhu juga wah ini hangat Pak. Kalian mencelupkan tangan. Enggak seperti itu ya, tapi hangat karena berdasarkan sensor ini nilainya value-nya setelah saya hitung dengan sensor suhu ini 50 derajat itu hangat Pak, mendekati panas ya 50 derajat. Nah, itu ada nilainya seperti itu. Itu namanya objektif seperti itu ya. Jadi ada tolak ukurnya, alat untuk mengukur. Kecepatannya pun sama. Cepat, lambat itu harus ada tolak ukurnya. Kalau di data analog, nah ini ada tegangan atau arus kontinu yang terukur, proporsional. Berapa volt, berapa watt, berapa ampere. Berjangka nilai, ada nilainya ya. Jadi pergerakannya itu ada nilainya. Seperti suhu tadi ya, suhunya ada pergerakan nilai ya, berjangka.
Jadi dari 36 menuju 37, 38 dan naik terus, bentuknya naik. Tidak langsung 37 langsung 100. Itu kayaknya impossible seperti itu ya. Pasti ada pergerakan naik. Kalau belajar di fisika ada itu delta T dan lain sebagainya. Saya lupa itu. Sudah lama tidak ketemu fisika. Fisika SMA saya masih ingat fisika SMA tapi saya lupa itu ngitung pergerakan suhu. Ya datanya analog. Nah, data analog, nah ini seperti ini. Kalau elektronika analog dulu ya masih klasik, dikombinasikan dengan elektronika digital menjadi sebuah microcontroller ya. Jadi dalam microcontroller ini dia kombinasi data-data analog klasik dengan elektronika digital sehingga peralatan kita nah, itu bisa mendeteksi apa yang dulunya itu klasik. Misalkan dulu sensor suhu itu pakai termometer yang air raksa itu ya. Nah, itu masih klasik. Atau mungkin kalau di mobil itu pakai apa namanya yang di sensor suhu di radiatornya itu, saya kok lupa namanya. Pakai itu masih klasik ya, berdasarkan logam tertentu yang memuai ketika suhu tertentu. Itu masih klasik. Nah, di era komputer digital itu sudah ada sensor suhu khusus. Nah, dengan chip khusus kita bisa baca dimasukkan ke dalam komputer. Dalam hal ini kasusnya nanti ke microcontroller, ATmega lah, ke Arduino lah, ke Raspberry Pi lah, nah dan lain sebagainya. Ya. Kalau di sini contohnya ada mobile phone, PC, vending machine, di situ sudah ada semuanya sistem era komputer, ya, digitalisasi. Mobil misalkan ya, dulu masih semuanya analog, mendeteksi panas masih pakai termostat, nah itu termostatnya masih analog. Ya, nanti ketika suhu tertentu, nah baru mengaktifkan perintah tertentu nanti mati mesinnya atau apalah termostatnya. Tapi sekarang sudah termonitor semua di sebuah chip komputer di sebuah mobil. Mobil-mobil zaman sekarang sudah ada chipnya. Bahkan apa yang anak mobil yang untuk full injection itu apa istilahnya? Full injection kalau dulu masih pakai karburator sekarang sudah pakai electronic fuel injection ya, EVI, electronic fuel injection. Itu semuanya sudah dikontrol oleh chip komputer ya. Data-datanya sudah berubah menjadi digital walaupun aslinya itu analog. Dari data analog sudah semua digital. Apalagi sekarang embel-embel smart ini ya. Smart home ya. Smart home itu macam-macam data-data AC sekarang bahkan AC itu sudah smart semua ya, nggak cuma baca suhunya sudah sensor digital semua, nggak ada analog lagi. Vending machine, PC apalagi ya, nggak ada di situ termometer air raksa ya, di situ sudah chip semua untuk membaca suhu-suhu di dalam sebuah komputer. HP juga ya, HP di situ sudah ada chipnya untuk membaca suhu tertentu. Nah, eranya sudah mulai revolusi ke microcontroller. Jadi sudah tidak lagi menggunakan, nah contohnya multitester sudah tidak lagi pakai multitester jarum gitu ya, walaupun katanya itu lebih akurat yang jarum, itu kata orang jadul ya, karena memang nggak bisa pakai yang modern. Tapi sekarang multitester yang modern yang pakai digital itu sudah lebih kompleks gitu fungsinya ya. Nah contohnya seperti itu ya. Jadi kalau kalian ngomong wah analog ini lebih bagus, mungkin saja yang ngomong itu subjektif dia penilaiannya karena dia nggak bisa pakai perangkat digital ya. Bisa jadi itu penilaian subjektif. Wah ini lebih bagus analog. Bisa jadi. Karena memang belum kenal peralatan digital yang memang benar-benar akurat. Peralatan digital kalau memang sudah standarisasi nasional, bukan yang Cina-Cinaan ya. Kalau multitester tuh contohnya Fluke, merek Fluke, tulisannya Fluke. Bacanya gimana nggak tahu, Fluke atau gimana. Fluke itu memang benar-benar akurat. Yang maka memang perusahaan-perusahaan. Kalau untuk perorangan teknisi biasa ya berat beli Fluke yang multitester aja harganya sampai 1,5 juta ya. Dibandingkan multitester analog yang bagus itu 300.000 dapat. Ya memang agak berat ya yang analog dibandingkan dengan digital. Ya tapi memang yang digital yang bagus yang bukan Cina-Cinaan itu memang akurasinya tinggi, toleransi kesalahannya sangat kecil. Memang ya beda kualitasnya, ini revolusi modern. Jadi kalau ada orang ngomong wah ini yang analog itu lebih bagus, mana buktinya? Mana buktinya? Ya. Kalau itu biasanya hanya penilaian pribadi aja. Contohnya, wah piringan hitam itu lebih bagus daripada versi digital, versi audio digital. Itu kan biasanya selera saja, masalah selera. Nggak masalah apa namanya
perspektif pribadi. Nah, itu menjadi subjektif. Nah, penelitian nggak boleh seperti itu ya. Wah, ini bagus. Kata siapa? Kata saya, Pak. Saya merasakan. Itu nggak boleh seperti itu ya. Subjektif itu seperti itu nggak boleh. Kamera tuh bagus yang klasik, yang modern ya. Mungkin dia ngomong kamera bagus yang klasik karena merasakan kamera modern sebatas kamera yang ya yang murah-murah, paling harga 1 juta 2 juta ya, kalau dibandingkan dengan kamera analog ya jauh ya. Belum merepresentasikan penggantian kamera profesional analog. Tapi kalau kamera yang harganya berpuluh-puluh juta, ratusan juta bahkan, ya memang kualitasnya beda ya. Apalagi file yang dihasilkan mungkin bukan JPEG lagi ya, tapi TIFF gitu, di mana range warnanya lebih luas. Ya beda lah ya, beda kualitas. Sertifikat KDAPLT itu penyokong masih berlakunya kan 2 tahun. Sudah expired 2020. Wah, kurang tahu. Dosen juga sedang ada bukaan sertifikasi, jadi dosen pun tetap harus melakukan tes TKDA dan tes bahasa Inggris ya, untuk mendapatkan sertifikasi. Jadi kalau kalian kira dosen tidak belajar, salah ya, dosen harus terus belajar ini. Karena sekarang ini lagi bukaan tes di UGM, dosen-dosen seluruh Indonesia. Kalau ECO ya, tadi namanya ECO, setahu saya EFI, Electronic Fuel Injection. ECO itu singkatannya apa? ECO itu bukannya ekonomik itu ya, pengatur ekonomis. Kalau di mobil-mobil apa? Mobil kecil itu apa istilahnya, mobil 100 jutaan itu? LCGC ya, LCGC nanti kalau RPM-nya sesuai, kecepatannya sesuai, lampu hijaunya nyala. Wah, tapi ngirit bener. Saya nyobain LCGC itu ngirit ya, tapi powernya ya kalau dibandingkan dengan mobil-mobil seperti Kijang lama itu ya beda ya, memang di power. Kuda sekali itu beda di power, walaupun mungkin kalau di ngiritnya dapat itu. Nah, data analog. Bentuk gelombang periodik, bentuk gelombang ini input outputnya ya, bentuk gelombang pulsa. Nah, seperti ini ya, bentuk gelombang analog itu nanti kalau dicek itu nanti bentuknya seperti ini. Kalau digital, nah kotak-kotak seperti ini. Bedanya itu kalau ini lihatnya pakai osiloskop ya, osiloskop. Osiloskop pun bahkan sekarang ada yang digital ya, bukan pakai CRT lagi. Kalau dulu masih CRT, sekarang layarnya sudah bagus-bagus tuh osiloskop yang mahal-mahal. Saya belum pernah megang. Kok kemarin saya lupa pengadaan osiloskop ya. Nah ini ya osiloskop, kalau mengecek, oh ternyata data analog itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih ya, nggak bersih seperti ini ya. Tapi nanti kalau data-data tertentu mungkin ada noise-nya, mungkin seperti ini, atau mungkin seperti ini ya. Nah, nggak mulus lah, nggak mulus lurus gini. Ya, apalagi suara ya, data suara itu nggak mungkin mulus seperti ini, tapi mesti kadang pendek, kadang tinggi. Wow. Nah seperti ini ya. Tergantung value yang dibaca oleh dia. Nah contohnya nih, kalau kalian tahu video analog, kalau dulu video itu pakai kabel kuning itu ya, AV video, bukan pakai, nggak pakai J ya, AV aja ya, audio video ya. Itu kabelnya kuning, audionya kabel merah dan putih, stereo. PS2 itu masih kayak gitu ya, PS2, PS3 kayaknya sudah HDMI ya. PS2 ya, yang kuning itu kan datanya data video, data sinyal analog video. Nah bentuknya itu nggak semulus tadi, nggak semulus ini ya, tapi kurang lebih seperti ini. Nah dalam gelombang-gelombang tertentu dia memancarkan kode-kode tertentu. Misalkan di sini ya, oh ini malah campur, ini ada digitalnya juga. Di sini mungkin kode kecerahan cahaya, di sini kode warna yang dikeluarkan, kode koordinat titik dan lain sebagainya. Ini sing level ya, koordinat titik dan lain sebagainya. Karena kalau kalian perhatikan video itu sebenarnya bukan langsung biak jadi, tapi per pixel itu di-generate. Pernah lihat belum? Sambil saya tampilkan, ini mau lagi bahas video. Nah, jadi ini ya. Kalau kalian lihat TV, nah lihat TV dulu mungkin pernah melihat kalau layar CRT yang kita bicarakan tadi,
Itu kalau direkam kok ada garis-garis hitam turun-turun, ini apa? Ternyata kalau kalian perhatikan, ini sebenarnya adalah mengenerate cahaya itu dari atas ke bawah per line itu, per garis. Ya, kalau kita nah ini per garis. Ini kalau pakai 1600 fps kelihatan ya per garis dari atas bawah. Nah, kalau FPS-nya ditambahin lagi semakin tinggi. Nah, ini 2500 fps lebih kelihatan ya. Jadi dia mengenerate nah itu. Secepat itu gambarnya ya. Padahal ini masih analog ya, TV analog ya. Nah, dengan lebih cepat 28.000 fps, nah semakin kelihatan. Nah, ini setiap garis dia generate seperti itu ya. Bentuk datanya seperti apa ya? Seperti tadi itu. Seperti ini datanya. Nah, ini ternyata dia generate per berapa bit ini. Nanti silahkan dicek di sini. How TV work in slow motion. Nah, the slow mo guys. Ini belum tak subscribe tuh. Nah, di subscribe saja ini the slow mo guys. Bagus-bagus videonya. Cocok ini daripada video TikTokan ya. Lebih baik nonton seperti ini. Nontonlah sesuatu di YouTube itu yang kalian mau mencoba aja susah. Contohnya seperti ini ya. Kalau kalian mau mencoba eksperimen seperti ini kan harus punya kamera yang mahal. Tapi kalau mau coba TikTokan kayak gitu aja bisa lah ya. Mau coba hal-hal konyol tuh bisa. Tapi kalau seperti ini kan pengetahuan. Ternyata edukasi nih. TV itu bekerjanya seperti itu ya. Per baris ini. Oh, ini kecepatannya luar biasa, cepat sekali. Nah, per baris tadi itu kurang lebih ya datanya seperti ini nanti per baris tadi. Jadi nanti ada gelombang seperti ini banyaknya bukan main dalam 1 detik. Ya nanti nggak tergambarkan bentuknya mungkin ya sesimpel ini tergambarkannya. Tapi kalau di zoom datanya per gelombang nanti bentuknya seperti ini. Seperti itu ya. Ini untuk TV video analog. Analog. Ya, TV tadi TV ini tadi TV CRT yang masih pakai kabel kuning ya, kabel AV kuning, bukan nggak pakai C, AV saja yang kuning. Nah, kemudian masuk ke data digital tadi analog. Nah, kalau digital bedanya ini limited ya, terbatas dari nilai yang mungkin. Jadi suatu rangkaian pulsa tegangan, puls saja, yang mungkin ditransmisikan melalui media kabel, sinyal digital dibatasi 2 nilai. Nah, kalau di dunia digital hanya ada 2 nilai saja, hidup dan mati. Tidak ada nilai lain ya. Jadi kalau kalian belajar elektronika digital, ya kita hanya main-main dengan 1 dan 0 saja. Gelombang kotak nanti, kotak seperti ini nanti, penggambarannya kalau digital. Ya. Grafik waktunya. Nah, dalam data digital, nah ini kuantitas fisik, nah, nanti bentuknya berupa deret bilangan biner. 101010. Bernilai diskret ya 1010 on off gitu. Beda dengan analog tadi. Kalau analog itu deret kontinu seperti ini. Kalau digital ya 1010. Nah, kurang lebih itu. Ini kalau dibandingkan seperti ini. Ini perbedaannya kurang lebih seperti ini ya. Definisinya sinyalnya analog kontinu, digital discrete. Sifatnya amplifikasi, kalau digital pensaklaran ya. On off kalau ini amplified istilahnya. Amplified itu semakin besar, semakin kecil, semakin besar, semakin kecil gitu ya. Tidak hanya besar kecil atau on off kalau pensaklaran on tahu-tahu on. On tahu-tahu off gitu ya kalau pensaklaran. Bentuk tegangan, ya, tegangan seperti ini, voltase nilainya dari 0 sampai 5 kalau Arduino misalkan ya, atau 0 sampai 12. Kalau bilangan ya cuma 1 dan 0 digital. Nah, keuntungan digital lebih murah, relatif sih lebih murahnya daripada analog. Digital mengalami atenuasi lebih banyak dibandingkan sinyal analog, bukan noise sih, atenuasi itu apa ya, perambatan, istilahnya kalau ya noise tapi dalam bentuk digital atenuasi. Ilustrasi perbedaan antara analog dan digital adalah dimmer lampu dan saklar lampu. Ini saya rasa dimmer itu yang kayak volume itu lampu. Mungkin kalian pernah
punya teman sultan atau kalian sendiri sultan ya, di rumah, bukan saklarnya bukan on off tapi kayak volume itu. Saya pernah punya teman seperti itu ya, teman SD dulu. Sultan memang, jadi dia saya main ke rumahnya bingung ini urip ke lampu nih piye, ternyata kayak volume itu, dimmer istilahnya, dimmernya jadi semakin terang dipolkan ya paling terang. Kalau saklar kan langsung terang gitu aja, langsung hidup dan langsung mati gitu kan. Ya itu rumah-rumah kita seperti ini ya. Tapi lampu sultan biasanya saklar dimmer. Kita searching aja, enaknya ngajar online tuh saklar dimmer. Nah, kayak volume, nah seperti ini. Dulu saya heran. Tak kira ini apa, ternyata buat lampu. Ya, ada kayak volume kontrolnya itu. Nah, seperti ini. Jadi kalau saklar kita pada umumnya kan sebatas on off seperti ini ya. Nah, kalau itu dimmer kayak volume kontrol tapi buat lampu. Mungkin kalian ada yang punya sultan. Tapi katanya kalau lampu LED ya, lampu-lampu LED zaman sekarang itu nggak bisa pakai dimmer katanya. Saya belum pernah nyoba juga, mau nggak punya ya dimmer seperti itu. Yang bisa itu lampu-lampu apa? Jadul itu lampu apa? Filamen, lampu yang kuning-kuning itu. Filamen itu baru bisa. Katanya, saya belum pernah nyoba. Silahkan kalian coba sendiri ya. Saya belum pernah nyoba. Nggak punya saya. Bukan sultan. Saklar saya cuma on off saja. Yang penting hidup. Perbandingan digital analog, proses analog, proses digital. Kalau analog membandingkan tahap suatu besaran standar dan berlangsung secara kontinu. Intinya ini sih ya, kontinu. Kalau digital interval, on off. Discrete, secara diskret ini. Ya, perhitungannya. Ya, bedanya cuma itu aja, kontinu dan discrete. Ini perbedaan utama. Nah, perbedaan utamanya adalah ini contoh apa? Perhitungan sinyal analog dilakukan secara diskret. Oh, ini ketika sinyal analog yang ini, gelombang ini, seperti ini. Ya. Diskretnya saya ganti warna biar nggak bingung. Nah, dinilai diskret. Nah, ini. Ini kalau matematika apa ya? Kayak gini ada perhitungan seperti ini. Saya lupa. Aljabar linear atau apa ya? Aljabar linear juga menghitungnya nanti biar mempermudah perhitungan daripada kayak continue pakai discrete. Itu aljabar linear atau lupa saya. Kalian ada nggak mata kuliah aljabar linear dan matriks? Kayaknya itu kayaknya. Kalau nggak kalkulus atau apa ya yang menghitung kurva ini diubah menjadi blok-blok kotak ini biar lebih mudah dihitung. Karena kalau menghitung luas kotak ini kan lebih mudah daripada menghitung kurva seperti ini kan ya. Di approximately aja, di rata-rata saja si gelombang ini. Ada caranya. Mungkin kalian masih semester 2 masih fresh matematika SMA. Saya sudah lupa ya matematika SMA menghitung kurva dan lain sebagainya. Ada rumusnya kan pakai persamaan linear yang apa? Mendekati yang ada jika dan hanya jika. Lupalah saya. Mungkin kalian masih ingat ya. Sistem bilangan biner hanya mempunyai data digital ya. Ini kita masuk data digital, hanya mempunyai 2 digit ya, biner. Saya rasa sudah paham ini untuk bilangan biner. Nah, biasanya 5 volt ya. Kalau dilistrikkan karena gini kita kan elektronika digital. Nanti kalau di ATmega biasanya kalau 1 itu 5 volt, kalau 0 volt nilainya ya, value-nya. Walaupun ada beberapa yang satunya itu 1,8, 2,5, 3,3 atau 3,7. Tapi umumnya 5 volt. Kalau 12 volt itu sudah masuk ke tegangan tinggi. Biasanya sudah mulai analog kalau 12 volt. Digital biasanya maksimal mentok-mentoknya 5 volt. Biasanya loh ya, umumnya. Jadi besok kalau kalian main dengan Arduino atau mungkin dengan ATmega secara fisik, mendapatkan nilai 1 itu kasih aja tegangan 5 volt. Itu dia akan dapat value 1. Kalau mau kasih 0, ya kasih aja tegangan 0 volt. Seperti itu. Ya, di Arduino pun ada tegangan yang memang ya khusus 5 volt saja.
5 volt 3,3 paling itu 12 jarang di Arduino. Kalau Mega mungkin ada yang 12. Kan powernya dari USB 5 volt ya, maksimal 5 volt lah paling. Nah, kita akan membahas transmisi analog dan digital ya. Terminologi transmisi. Transmisi itu apa sih? Nah, dalam komunikasi ya, transmisi itu terjadi antara transmitter dan receiver melalui berbagai media transmisi dalam bentuk gelombang elektromagnetik ini ya, transmisi ya. Jadi nanti ada transmitter dan receiver. Nah, barulah bisa dikatakan transmisi nanti terbentuk. Nah, melalui namanya media transmisi. Umumnya gelombang elektromagnetik, frekuensi-frekuensi tertentu. Medianya macam-macam. Ada twisted pair, koaksial, fiber optik dan lain sebagainya. Ya, medianya media fisik ini ya, fisik. Jadi bukan media yang gaib, jadi fisik lewat kabel, lewat udara itu kan media fisik. Lewat kabel, lewat fiber optik itu kan media fisik. Kemudian media yang unguided tak terpadu, nirkabel wireless menyediakan alat ya ini kalau ini lewat gelombang elektromagnetik tadi lewat wireless. Jadi guided terpadu ya, kita bisa mengontrol, dan unguided tidak terpadu, kita tidak bisa mengontrol gelombang. Maksudnya kalau terpadu kita bisa tahu di sana itu hidup atau enggak ya. Di sana itu hidup atau enggak secara langsung ya, walaupun mungkin wireless sekarang sudah sistemnya seperti itu. Misalkan kita mau mengirimkan data lewat LAN lah. Kita ngecek dulu LAN-nya hidup enggak. Kalau hidup berarti LAN di sana juga terkoneksi hidup. Tapi kalau wireless kita nggak bisa ngecek. Kita ngirimkan data di sana tuh hidup enggak ya. Contohnya WhatsApp lah ya. WhatsApp itu kita ngirim saja kita nggak tahu dia hidup enggak ya HP-nya. Ya mungkin kalau sekarang ada notifikasi online-nya ya, oh dia sedang online. Tapi itu kan terkirim ke server dulu. Kita nggak tahu HP dia dalam kondisi hidup atau mati. Baru kita ngirim mungkin kalau sekarang sih sudah ada ya notifikasinya centang 1, centang 2. Kalau seperti radio mungkin yang paling gampang radio aja. Seperti radio, orang siaran radio itu nggak tahu pendengarnya itu ada nggak ya. Yang penting dia broadcast saja. Karena memang tak terpadu, tak ter-unguide. Tidak ada yang memandu. Ngecek ini pendengarnya hidup atau enggak itu memang enggak ada. Nah ini jenis-jenis transmisinya, contohnya seperti ini ya. Transmisi jaringan macam-macam, telepon nirkabel, broadcasting televisi, dan lain sebagainya. Dan di situ nanti ada istilah frekuensi, siklus per detik, ada istilah amplitudo nanti, kita minggu depan mungkin belajar ini ya. Dan gelombang sinus, amplitudonya adalah tinggi gelombang, frekuensi adalah banyaknya gelombang ini dalam 1 detik. Dan ada siklus juga, lambda ya, waktu yang dibutuhkan untuk membuat 1 gelombang siklusnya. Nah ini apalagi nih, definisi transmisi analog adalah seperangkat sinyal analog yang ditransmisikan tanpa memedulikan isinya. Nah, analog itu biasanya isinya nggak peduli. Sinyal mewakili data analog, suara dan lain-lain, atau data digital, data benar yang melewati sebuah modem. Jadi transmisi analog tidak dicek ya value-nya. Tapi kalau biner, nah itu biasanya ada dicek. Isinya dicek, address-nya untuk siapa. Ini contohnya radio tadi ya. Jadi nggak peduli, yang penting kita broadcast saja, penerimanya mau menerima atau tidak ya, radio FM gitu kan. Yang penting broadcast saja. Tapi digital tidak seperti itu. Digital dicek dulu, dia hidup atau enggak, gangguannya seperti apa, di-ping dulu istilahnya ya, di-ping dulu, nanti ada kecepatan pingnya berapa, nah itu baru transmisi terjadi. Ya kalau digital, beda digital dengan analog. Nah ini kalau bentuk transmisinya, nah seperti ini kurang lebih. Sinyal analog ya langsung aja, ya bentuknya tidak mulus seperti tadi ya, tapi ya mungkin bergelombang, mungkin tanjakannya tinggi dan lain sebagainya. Kalau di sinyal digital seperti ini, kalau bit stream itu ya 01, nah nanti data digital itu ada istilahnya paket. Paket di situ ada header, ada bodinya. Bahkan mungkin di header sendiri ada identitas khusus di headernya. Jadi paket digital ini ada header, di mana header ini nanti ada mungkin protokolnya, mungkin tujuannya untuk siapa, mungkin ini
bentuk enkripsinya seperti apa, ada di bagian header. Kemudian ada body adalah isi pesannya. Ya, seperti kemarin ketika ngetikkan huruf A di keyboard, nah itu headernya mungkin ini adalah bilangan ASCII. Nah, ini paket headernya ini adalah pengkodean dengan ASCII, sehingga yang menerima tahu, oh ini ASCII. Baru bodinya mungkin 65. Oh, headernya tadi ASCII, bodinya 65. Berarti dia huruf A, maka di komputer akan muncul A. Seperti itu ya, paket itu seperti itu. Jadi data-data digital yang kita kirimkan, misalkan keyboard, misalkan mouse, ini mouse bergoyang, itu semua ada headernya sendiri, ada body datanya sendiri. Seperti itu ya. Transmisinya nanti ya ini ada header, ada bodinya, baru kita kirim pakai. Jadi data digital yang kita kirimkan, mungkin kita ngetikkan suatu kalimat lewat WA, itu tidak serta-merta langsung kirimkan bitstream seperti ini. Tapi di situ ada identitas header body ya, satu paket header body. Nah, nanti baru dikirimkan lewat media-media tertentu. Ya, mungkin lewat WiFi, kemudian dari WiFi lewat masuk modem ke ISP ya, ISP mengirimkan ke tujuannya mana sesuai headernya tadi. Ini loh untuk si A, ini loh untuk si B, ada di headernya. Alamat segala ada headernya. Dan cukup kompleks headernya ini nanti datanya. Kemudian ini ada istilah dalam teknik pengkodean tadi ya, atau ya tadi ya dari A data digital masuknya langsung terbaca A di komputer melalui beberapa proses, ada istilahnya nanti pengkodean, tekniknya pengkodean atau modulasi. Kalau di data digital istilahnya nanti encoding dan decoding. Kalau data analog istilahnya nanti modulasi dan demodulasi. Ya. Jadi data digital, contohnya keyboard tadi ya, A di encode, ada encoder khusus, keyboard ini contohnya encodernya, nanti berubah menjadi data sinyal khusus yang akan dibaca oleh komputer. Komputer nanti dia mendekod, ada decodernya di komputer. Oh ternyata dia ngetik A dengan standar ASCII, maka memunculkan nilai A. Sama konsepnya di analog. Ya bedanya ini perangkatnya analog aja ya. Perangkatnya analog. Ya seperti radio, televisi itu analog. Televisi analog loh ya, bukan televisi digital. Yang bentuknya gelombang. Kalau ini bentuknya ya bit stream seperti ini, 101010 dan seterusnya. Nah, dalam pentransmisian data itu ada 4 tipe ya. Jadi datanya digital, sinyalnya digital. Nah, berarti seperti keyboard dengan kabel ya kan, data digital, sinyalnya digital langsung lewat kabel. Kemudian ada data digital tapi menggunakan sinyal analog. Nah, ini datanya digital tapi sinyalnya analog. Ya, mungkin wireless, keyboard wireless ya, mungkin pakai sinyal analog. Datanya analog tapi sinyalnya nanti digital. Nah, nanti berarti dimodulasi dulu data analog, suaranya. Ini contohnya seperti sensor-sensor tadi ya, didigitalkan. Data analog, sinyalnya analog juga. Nah, ini contoh radio ya, datanya itu analog, suara-suara analog ditransmisikan nanti analog juga. Nggak ada proses digitalisasi di situ. Ya, adanya modulasi dan demodulasi. Nah, yang akan kita bicarakan nanti di sinyal digital ini dulu. Baik itu data digital maupun data analog. Ini contohnya ya, komunikasi SPI, peripheral interface. Tadi di situ ada nanti ada master to slave, slave to master datanya. Nanti ada acknowledge istilahnya ya. Jadi nanti ada master in slave out, master in slave out dan master out slave in. Ini nanti datanya masuknya seperti apa. Ini biasanya data di microcontroller karena ini 8 bit sekaligus. Ya, 8 bit sekaligus data masuk. Tergantung nanti headernya. Jadi kalau kalian tadi perhatikan di sini kan ada header dan body. Nah, di sini juga ada headernya untuk MOSI atau MISO. Nah, untuk in atau out nanti di clock-nya ada clock tersendiri. Tapi ini sifatnya full duplex, jadi sama-sama mengirim, sama-sama menerima. Transmisi analog digital komputer ke komputer kurang lebih prosesnya lewat seperti ini ya. Jadi dari komputer harus ada modemnya dulu mengkonversi ya. Baru nanti lewat kabel bisa, lewat wireless bisa. Kemudian lewat bandwidth. Nah, ini ada kodek khusus. Kemudian ada daerah perkantoran, bandwidth, high bandwidth. Kemudian masuk tergantung mau kemana.
ke internet service provider atau ke data lain. Seperti itu. Jadi prosesnya itu tidak serta-merta dari komputer ke modem langsung ke modem lawan ya, tidak serta-merta seperti itu. Jadi prosesnya cukup panjang. Kita bicarakan ini data digital, sinyal analog. Kok sinyal analog sih? Oh iya, sinyal analog dulu ya, istilahnya modulasi. Datanya digital, transmisi modulasi, pengiriman mengubah sinyal sehingga penerima dapat mengenalinya, biasanya menjadikan gelombang sinus frekuensi tinggi. Ini jadi suara, misalkan ya, suara kita diubah dulu menjadi gelombang berfrekuensi tinggi AM FM, kemudian baru ditransmisikan. Kalau transmisi digital, encoder sinyal bernilai 1, 0, memungkinkan untuk mengkode simbol dan multinilai. Terdapat 3 parameter. Nah ini kuncinya ya, amplitudo, frekuensi, dan fase. Modem, teknik kombinasi untuk mengirim multiple bit per baud. Jadi modem itu sebenarnya bukan untuk connect ke internet, tapi untuk modulasi, mengubah sinyal-sinyal atau data-data digital baik analog menjadi data analog ataupun digital, tergantung modemnya. Kalau modulasi ya berarti datanya menjadi analog, sinyalnya menjadi analog. Nah, nanti ada modenya seperti ini, SK, GAM. Di depan kita bahas ini, yang kita bahas hari ini yang ini, data digital, sinyal digital. Analog tadi pengantar saja. Setelahnya ada ini ya, elemen sinyal adalah tiap pulsa dari sinyal digital. Kemudian ada sinyal unipolar, semua elemen sinyal yang mempunyai tanda yang sama, yaitu positif semua atau negatif semua. Sinyal polar, elemen sinyal di mana salah satu logic state-nya diwakili oleh level tegangan positif, yang lainnya negatif. Durasi, waktunya, siklus waktunya. Kemudian modulation rate, kecepatan per detiknya, frekuensinya. Nah ini contoh-contoh transmisinya, metodenya ya, transmisi data digital, sinyal digital. Nah, ini agak menyenangkan. Ada istilahnya NRZ, menggunakan 2 tegangan yang berbeda, positif dan negatif. Ketika untuk modulasinya ya, NRZL digunakan untuk jarak dekat antara terminal dan modem atau terminal dan komputer. Ini fungsinya untuk terminal dan modem atau terminal dan komputer. Jadi kalau 1 nanti pulsa positif, 0 tanpa pulsa. Jadi kalau datanya 1 itu dikasih tegangan positif, kalau datanya 0 itu tidak ada pulsa. Nanti ada gambar. Kemudian ada NRZI inverse. Kalau 1 transisinya sinyal di awal bit, kalau 0 tidak ada sinyal di awal bit. Nanti kita coba lihat gambarnya. Kemudian ada polar NRZ. Kalau 1 pulsa positif, kalau 0 pulsa negatif. Kemudian ada bypass 2 kali. Kemudian ada Manchester. Kalau 1 nanti agak tricky, low to high. Kalau 0 high to low. Ini apa nanti? Nanti ada gambarnya biar gampang. Ini saya speedkan saja, cepat-cepatkan biar pengetahuan saja. 1 tidak ada transisi di awal interval bit, 0 ada transisi di awal interval bit. Bipolar, tegangan setengah, min setengah, kalau 0 tidak ada tegangan. Nah, seperti ini biar gampang. Jadi ini modem digital itu kurang lebih ada seperti ini. Walaupun masih banyak yang lain ya. Jadi modem ketika data yang dikirimkan digital bukan modulasi yang analog, itu ada mode NRZ. Jadi nanti mengirim NRZ itu ketika mengirimkan angka 1 dia ada pulsa, ketika 0 tidak ada pulsa. Nah, ketika 1 ada pulsa, ketika 0 dia tidak ada pulsa. Seperti itu terus. Dalam jangka waktu tertentu ya, ini per pulsa nanti sudah ada clocknya. Clocknya mau berapa hertz. Nah, jadi kalau dalam 1 hertz itu ada sekian clock. Nah, seperti itu nanti bentuknya tergantung NRZ, leadernya ya, NRZ, paketnya. Kalau polar NRZ, kalau 1 dia ada pulsa, kalau 0 dia negatif pulsanya. Negatif ya. Jadi 1 itu 0 atas, maaf 1 itu positif ke atas, kalau 0 negatif. Kalau NRZ inverted,
dia hanya berpindah ketika ketika ada angka 1. Ketika ada 1 dia menjadi 1. Ketika ada 0 dia diem aja. Ketika ada 1 dia berubah menjadi negatif. Ya, menjadi 1. Ada 0 dia diem aja. Ada 1 dari negatif dia berubah ke positif. Ada 1 lagi dari positif berubah negatif. Ada 1 lagi dari negatif berubah ke positif. Ada 0 dia diem aja. Ada 0 diem aja. Jadi selama diem berarti dia tidak ada perubahan data. Ke 0. Kemudian bipolar. Bipolar ketika 1 dia menjadi positif seperti ini ya. Positif. Kemudian kalau 0 dia biasa. Ada 1 lagi dia detek sebelumnya positif atau negatif. Kalau sebelumnya positif dia menjadi negatif. Ada 0 dia di tengah. Ada 1 sebelumnya dia negatif atau turun, maka dia menjadi naik. Ada 1 lagi sebelumnya adalah naik menjadi turun dan seterusnya. Kalau ketemu 1 ya berubah arahnya. Kalau ketemu 0 dia di tengah atau middle atau 0. Seperti itu. Itu bipolar. Kalau Manchester encodingnya ketika 1 itu adalah turun dan naik. Nah ini ya, ada 2 kali. Ketika 0 dia adalah naik dan turun. Nah, setengah gelombang seperti ini. Ketika 1 lagi dia adalah turun dan naik. Ketika 0 naik dan turun. Nah, ketika 1 turun dan naik. 1 lagi berarti turun naik. 1 lagi turun naik. 0 naik turun. 0 lagi naik turun dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian kalau different Manchester itu dia hanya berubah ketika ketemu 1 lagi, hampir mirip dengan apa tadi? Ini ya, RZ inverted, tapi dia Manchester. Awalnya 1 naik turun, masih 0, tidak ada perubahan, naik turun sama. Ketemu 1 diubah dari naik turun menjadi turun naik. Ketemu 0 masih turun naik, masih sama nilainya ya, turun naik. Ketemu 1 dirubah lagi nih modenya, karena ini inverted ya, sama seperti ini. Jadi naik turun. Ketemu 1 lagi diubah dari naik turun menjadi turun naik. Ketemu 1 lagi dia dirubah lagi jadi naik turun dan seterusnya. Karena ini ketemu 0 dia tidak berubah ya, tetap naik turun. Ketemu 0 lagi tidak ada perubahan, tetap naik turun. Hanya ketemu 1 dia berubah dari naik turun, ini contohnya naik turun menjadi turun naik karena ketemunya tetap ketemu 1 lagi. Tapi kalau ketemu 0 dia tidak ada perubahan sama sekali. Sama seperti ini ya, ini hampir sama. Tapi bedanya kalau Manchester itu setengah gelombang. Seperti itu. Pusing ya? Pusing kalau nggak dicoba, ya nanti silakan ini dicoba. Ya. Nah, dicoba ini aja biar gampang, dicoba biar tahu nanti slide-nya saya share di Classroom aja ya, di Classroom saya share. Kemudian dicoba ini bikin ini. Silakan sambil di screenshot dulu. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah duhur ini, sudah energi saya juga sudah 1/4. Belum ya? Nah, nanti dikerjakan aja ini pakai metode tadi NRZ, NRZI, bipolar dan seterusnya. Silakan dicoba, dikumpulkan, nanti kumpulkannya lewat Classroom aja lah, pakai Waskita ya, lemot sekali pakai di home ini, susah. Oke ya, bisa ya cara saya. Wah ini ternyata capek juga. Contohin yang nomor 2. Contohin yang nomor 2. Ya nanti nomor 2 bikin seperti ini. NIM-mu diubah duluan, 4 digit terakhir jadi 2 bagian, masing-masing 2 digit. Nah, misalkan ini 8765. Nah, itu dipecah. Aduh. 87 sendiri, 65 sendiri. Nah, 87 nilainya segini, 65 seperti ini kan. Kan ini jadi 8 bit semua ini. Nah, kemudian diubah menjadi seperti ini, NRZ tadi nilainya kalau 1 itu NRZ itu naik, kalau 0 dia tidak naik. Ya. Kalau polar, kalau 1 nilainya naik, polar NRZ ya. Kalau 0 nilainya turun. Kalau 1 nilainya naik, 0 nilainya turun. 1 naik terus ini, kalau polar ya, turun.
Ini datanya sama ya, tapi bentuknya nanti berbeda modulasinya tergantung modemnya itu pakai metode apa. Ini adalah data yang dikirimkan modem ya ini ya. Data yang dikirim modem, modenya ada energet, polar, energet inverter dan lain sebagainya. Masih ada yang lain sebenarnya. Tapi yang paling gampang yang ini saja. Saya sertakan 6 ini yang tergampang. Ini modem digital bukan modem analog. Kalau modem analog kan pakai frekuensi minggu depan kita bahas modem analog. Ini modem digital. Kalau energet inverted, ya kalau satu dia ada tegangan, kalau nol dibiarin aja, kalau ada satu dibalik tegangannya, dibalik tadinya 1 menjadi -1 turun ya. Ini 0 dia tetap tenang karena tidak ada pembalikan tegangan. Begitu ketemu 1 terjadi pembalikan tegangan ke atas. Ketemu 1 lagi, ini ketemu 1 ya di atas ini. Terjadi pembalikan ketegangan ke bawah. Ketemu 1 lagi terjadi pembalikan tegangan ke atas. Ketemu 0 tidak terjadi apa-apa dan seterusnya. Gitu. Bikin garis ini saya pakai line mikro garis yang di office itu. Kalau mau pakai tabel silakan. Senikmatnya kalian aja pakai apa. Mau pakai Photoshop juga silakan ya. Saya ini pakai objek itu loh, insert objek di office. Ini loh, pakai ini special group ya. Nah ini pakai garis-garis biasa, pakai kotak-kotak nih. Nah, ini pakai kotak-kotak. Dan kalau mau pakai garis ini bisa aja yang di atas ini. Saya pakai kotak. Nah, ini kotak. Kotak saya pakai kotak. Bikin seperti ini juga boleh. Mau tulis tangan, wah susah Pak, tulis tangan juga boleh. Di scan, foto boleh ya. Mau pakai Photoshop, kalau sudah pro pakai Photoshop, pakai Adobe Illustrator juga boleh ya, bebas lah ya. Atau pakai punyanya Google itu, Google itu ada, Google Drawing itu atau kemudian ada gambaran kemudian dari NIM kalian ya dibagi dua NIM. Kalau 0001 ya enak ya, yang atas ini 0 semua, yang bawah cuma 1. NIM kalian 0001 itu enak itu. Saya rasa nggak susah ini, biasanya juga tugas ini dikerjakan di kelas 10 menit selesai sih biasanya. Nah kalau online seminggu lah paling ya, minggu sampai minggu depan. Oke, kalau ada pertanyaan lagi? Ini mouse-nya enak ya, tak kasih hijau-hijau gini kelihatan ya mouse-nya gerak kemana gitu ya. Menurut saya sih lebih enak buat, nggak tahu kalau menurut kalian enak nggak ada hijau-hijaunya seperti ini. Ada zoom-nya juga bisa. Nah, jadi zoom. Zoom itu apa sih tombolnya? Nah, hilang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Sudah siang ini, sudah zuhur, saatnya makan siang. Selamat. Oke, nanti materinya saya share di mungkin lewat WhatsApp dulu aja biar cepet ya. Lewat WA dulu, nanti saya share di mana namanya? Classroom. Baik, saya rasa cukup sampai di sini ya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Kemudian semoga apa yang kita bicarakan bisa dipahami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.